Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya ingin berbagi tips atau cara-cara bagaimana bisa melembutkan suara, ya, khususnya bagi para qori dan qori'ah atau para muazzin, ataupun juga mungkin bagi teman-teman yang hobi berselawatan atau bernyanyi. Jadi semua itu pada dasarnya perlu suara tinggi, suara yang lembut, suara yang tidak serak dan lain sebagainya. Jadi saya bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian. Jadi bagaimana caranya kita untuk melembutkan suara kita, dan juga suara kita tidak parau, suara kita juga bisa tinggi dan lembut dan sebagainya. Jadi ada beberapa cara kita untuk bisa melembutkan suara kita. Yang pertama, ya, saya ingin berbagi pengalaman, dan ini merupakan alat media yang sudah disediakan oleh alam, dan ini sudah menjadi sudah turun temurun dari zaman nenek moyang kita dulu, ya, sebenarnya, ya, sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita dulu, ya, sampai sekarang. Tapi sudah banyak dilupakan hal ini. Jadi tipsnya yang pertama yaitu agar supaya suara kita tidak serak, suara kita bisa lembut dan tinggi. Alat medianya yang pertama, sediakan satu cangkir air panas, ya. Kemudian kita, setelah air panasnya sudah kita sediakan, setelah itu air panas itu kita ambil, ya, kita ambil sejemput asam. Nah, asam Jawa, ya, orang bilang asam Jawa, ya. Ya, ambil sejumput asam Jawa, kita masukkan ke dalam air yang hangat tadi, atau air yang sudah mendidih tadi, di dalam cangkir kita, ya. Tapi sebelumnya asam Jawanya itu kita remas-remas dulu, supaya dia bisa hancur. Setelah asam Jawanya sudah kita remas-remas, kita masukkan dalam cangkir, dan kita tuangkan atau kita masukkan air panas, kemudian kita aduk asam Jawanya itu. Setelah asam Jawanya menyatu sama air yang panas, kita masukkan sedikit gula merah, ya, sedikit gula merah kita masukkan, ya, kita hancurkan, ya, kita aduk di dalam gelas yang sudah berisi air panas dan asam Jawa, ya, sehingga air asam Jawa ini tadi terasa asam manis, ya, tidak terlalu asam dan tidak juga terlalu manis. Jadi asam manis rasanya, ya, ketika asam Jawa itu dicampur dengan gula merah. Nah, setelah tercampur dan rasanya asam manis, kemudian kita embunkan, ya, kita taruh di luar rumah, tapi cari tempat yang teduh, ya, di bawah pohon atau di mana, atau di atas pagar. Tapi jangan sampai air
asam Jawa ini jangan sampai ada binatang yang masuk di dalamnya, ya. Bagaimana caranya kita mengolahnya, apa diatapi atau bagaimana, ya, supaya jangan ada binatang yang masuk ke dalam cangkir itu, ya. Kita taruh di luar, kita embunkan, ya, dan jangan sampai terkena air hujan, ya. Kalau terkena air hujan itu sudah tentu batal, ya, tidak enak lagi rasanya kalau sudah bercampur dengan air. Usahakan jangan sampai terkena air hujan. Kita taruh di luar rumah, kita embunkan, dan ini kita lakukan semenjak hari malam, ya, atau selesai sholat isya kita buat ramuan ini dan kita embunkan di luar rumah, dan itu sangat segar sekali. Dan besok paginya subuh-subuh kita bangun dari tidur, kita cuci tangan, ya, kita keluar dan kita ambil kembali cangkir yang berisi air yang sudah kita masuki air asam dan gula merah tadi, ya, kita ambil, dan kita jangan memakan atau minum yang lain dulu subuh-subuh itu, ya. Yang terutama kita lakukan adalah kita langsung mengambil air asam yang sudah kita embunkan itu dan langsung kita minum waktu subuh itu sebelum kita memakan makanan yang lain, ya. Rasanya tentu enak, asam manis dan sangat segar sekali. Dan lakukan ini, ya, setiap hari atau setiap subuh, atau kalau tidak kalau terlalu banyak, ya, jangan setiap subuh, rutinkan saja, misalkan dalam satu minggu itu 2 kali atau 3 kali, ya. Itu yang tips yang pertama, ya. Lakukan ini secara berulang-ulang, secara kontinu, ya, secara murojaah, ya, diulang-ulang terus, ya. Ini harus dilakukan, dan ini pengalaman saya. Insya Allah suara Anda sebagai qori dan sebagainya bisa menjadi lembut dan menjadi tinggi. Kemudian daripada itu bisa juga kita menggunakan air putih. Yang tadi air putih kita tuangkan dan kita embunkan juga di luar, ya, sebelum sesudah isya kita taruh di luar dan kita embunkan, dan pagi-pagi subuhnya sebelum kita meminum atau memakan yang lainnya, kita terlebih dahulu meminum air putih yang sudah diembunkan. Tapi yang lebih cakep, yang lebih berhasil biasanya, ya, yang lebih paten itu biasanya yang pertama tadi, yaitu air asam Jawa dicampur dengan gula merah yang diembunkan dan diminum di waktu subuh sebelum kita makan makanan yang lain. Itu yang pertama, ya, atau tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mau tampil, mau azan atau mau menjadi qori dan sebagainya, jangan sekali-kali kita memakan makanan yang atau buah-buahan yang ada getahnya, seperti makan pisang, ya. Pisang itu kan, ya, kalau kita mau tampil itu sangat merusak sekali, ya, kalau kita mau tampil, karena di pisang itu walaupun pisangnya sudah matang sekali, sudah masak, sudah manis, itu masih ada getahnya yang menempel di kerongkongan kita, dan itu tidak baik sekali. Lebih baik kita tampil, ya, lebih baik kita tampil sebelum tampil daripada makan makanan yang bergetah itu. Lebih baik kita terlebih dahulu makanan gorengan, ya. Sebab makanan gorengan itu pada dasarnya itu justru menghilangkan serat. Karena mengapa? Karena minyak, karena tenggorokan kita ketika kita mau tampil itu butuh kelancaran, ya,
untuk kelancaran. Jadi kalau kita mau makanan-makanan yang berminyak, sebenarnya itu tidak apa-apa, justru melancarkan kita untuk suara kita ketika kita mau tampil, tidak apa-apa. Ya. Kemudian selanjutnya tips berikutnya itu faktor latihan. Ya. Jadi suara kita itu harus kita olah setiap hari. Ya. Setiap hari kita olah latihan suara tinggi, suara rendah, menghaluskan suara dan sebagainya. Jadi perlu latihan setiap hari. Ini pengalaman saya, kalau saya 1 minggu saja sebagai qori atau sebagai muazin tidak diolah dalam 1 minggu, jelas itu ada perubahan yang sangat signifikan, yang sangat signifikan, ya kata orang itu. Kalau pasti ada perubahan kalau dalam 1 minggu itu kita tidak latihan di dalam mengolah suara kita. Ini tipsnya, cara kita untuk melembutkan dan meninggikan suara kita. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin ini saja terlebih dahulu tips yang saya sampaikan dan sebagai berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, disilakan dicoba di rumah masing-masing. Ya, tips ini asam jawa sama gula merah tadi yang diembunkan dan diminum di waktu subuh, itu sangat segar sekali, badan kita sehat dan suara kita akan menjadi lembut dan serak-serak kita juga akan menjadi hilang. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, share dan share kepada teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.